Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Andriani dengan NIM 2201301091. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan eh, studi kasus Sistem Informasi SMK Negeri 1 Plehari jurusan akuntansi di Kode Blok. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari tampilan di baris ke-8. Di sini yaitu untuk mengulang jika seandainya pilihan yang diinputkan saat melakukan running adalah, di luar dari angka 1 sampai 2, karena output yang terdapat di program adalah 1 yaitu admin, 2 yaitu guru. Nah, bah untuk melihat hasil running, baik kita coba running. Nah, jadi pemilihan kondisi ada 2 yaitu admin dan guru. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan antara 1 admin atau 2 atau guru sesuai dengan kondisi. Nah, setelah kita masukkan 1 admin atau guru, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari if di baris 17 ini, yaitu untuk melakukan input ulang di pilihan jika input salah, maka S di baris 177 kembali ke pemilihan kondisi. Jika yang benar di input itu 1 atau 2, maka kita akan masuk ke dalam sesuai pemilihan kondisi. Nah, jadi itu tadi fungsi dari if pilihan di baris 17. Baik, kita akan coba kita masukkan 1 yaitu admin dan isinya adalah selamat datang administrator SMK Negeri 1 Plehari jurusan akuntansi. Kemudian diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini suite pilihan 1 ini adalah isinya adalah program-program yang dapat dilakukan oleh admin. Jadi setelah kita berhasil masuk ke program admin, kita diminta untuk memasukkan password, dan passwordnya di sini adalah admin 2022. Kita masukkan sesuai dengan baris 32. Jadi fungsi dari if baris 32 ini adalah khusus untuk membaca di bagian admin apabila password salah otomatis kembali agar kita bisa memasukkan sandi yang benar kembali. Seandainya tidak menggunakan if ini, maka program akan tetap berjalan, akan tetapi apakah password yang dimasukkan benar atau salah tidak dapat terdeteksi. Jadi kita masukkan password yang benar yaitu admin 2022, kita enter. Nah, jadi berdasarkan dari codingan admin hanya 1. Kemudian sesuai dengan program di sini kita para admin hanya bisa memasukkan atau memprogram hari atau tanggal, mata pelajaran, kemudian waktu dan pengawas. Nah, misalkan di sini kita memasukkan jumlah hari UAS itu adalah 1. Nah, 1. Kemudian hari dan tanggal kita masukkan hari dan tanggal sekarang yaitu tanggal 21 bulan Desember 2022. Mata pelajaran adalah misalnya akuntansi dasar. Dan waktu misalnya 90 menit. Nah, kita untuk pengawas misal Bapak Fadli. Nah, jadi begini. Ini nanti adalah inputan yang akan keluar, inputan yang dapat dilakukan oleh admin. Nah, baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti dari dengan NIM 2201301146. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi sebelum itu di sini ada tampilan jadwal UAS SMKN 1 Play Hari jurusan akuntansi. Jadi di sini ada slash T. Jadi T ini fungsinya untuk tab. Jadi untuk memberikan spasi antar tabel. Setelah itu di baris 65 ini ada for dan kondisi for. Ini untuk perulangan. Jadi for ini nanti dipakai untuk perulangan saat menginput jadwal UAS. Setelah itu ada cout dan set iOS flex. Jadi set iOS flex ini fungsinya salah satu fungsi dari Ayomanip ini ada di header. Jadi fungsi dari set iOS flex ini untuk merapikan saat output nanti. Jadi di sini ada contohnya kayak live. Nah, live itu dari kiri. Jadi nanti saat kita output itu nanti teksnya muncul dari sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita pilih right atau kanan, nanti teksnya akan muncul dari sebelah kanan. Ya, setelah itu ada setway. Setway ini juga salah satu fungsi dari Ayomanik. Jadi setway ini untuk memberikan spasi atau jarak antara tabel. Jadi setway ini spasinya itu tetap di situ dan nggak berubah. Teksnya tetap di sini saat output nanti nggak berubah. Nah, terus itu kita masukkan ada hari, mapel, waktu, dan pengawas. Setelah itu di baris 76 apakah Anda ingin menginput jadwal kembali. Nah, jadi ini seperti yang saya bilang tadi, ini salah satu dari fungsi for. Jadi di sini kita saat output nanti, setelah kita menginputkan jadwal, nanti akan muncul ini. Jadi di sini kita ditanya ingin menginput jadwal kembali atau tidak. Di sini ada pilihannya Y atau T. Nah, setelah itu baris 81 ada while. Nah, while ini salah satu hubungan dengan ini di baris 42. Jadi kalau misalnya kita pilih ya, mau itu huruf besar atau huruf kecil itu sama aja. Kalau misalnya kita pilih Y, nanti otomatis akan kembali ke sini. Jadi kita diminta untuk memasukkan jumlah hari UAS. Nah, setelah itu kalau misalnya kita pilih T, nanti yang keluar adalah ini. Jadi jadwal ini diinput oleh ada nama admin dan NIP.
Nah, setelah itu ada fungsi if else. Nah, if else itu ada di sini, di baris 31. Jadi fungsi if else di sini adalah kalau misalnya kita salah memasukkan password, nanti otomatis kita akan kembali ke sini. Jadi kita di sini disuruh untuk memasukkan password ulang. Nah, setelah itu ada go to tadi ya salah satunya untuk mengulang ke atas. Jadi kalau misalnya kita salah memasukkan password, otomatis langsung muncul tampilan password admin salah, masukkan ulang. Nah, dan di bawahnya ada tampilan password. Ini. Jadi kita disuruh memasukkan password ulang. Nah, setelah itu ada break. Break ini untuk menghentikan cache admin agar tidak lanjut ke cache 2 atau cache guru. Nah, jadi yang kedua ada cache guru. Nah, di sini ada string tipe datanya, setelah itu login 2, dan di sini ada karena gurunya banyak, jadi kita memuat 20 baris dan 3 jenis data. Salah satunya yaitu username, ada nick, dan password guru. Nah, sini juga ada subjudulnya. Selamat datang guru SMKN 1 Kaihari jurusan akuntansi. Nah, setelah itu di sini ada kita disuruh memasukkan username guru dan NIP. Nah, di sini ada getline. Jadi getline ini fungsinya untuk memberikan spasi. Misalnya nama guru itu lebih dari 2 kata. Jadi getline ini fungsinya untuk memberikan spasi. Itu ada login. Di sini ada baris ke 0, kolom ke 0, dan ada NIP. Setelah itu login 2, baris ke 1, kolom ke 1, dan ada fungsi salah satu fungsi goto itu guru. Nah, di sini kita masukkan password guru sama seperti admin tadi. Nah, setelah itu di sini ada fungsi if lagi, if else, melihat kondisi. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Jadi seperti admin tadi, mau itu G-nya huruf besar atau huruf kecil itu sama aja. Setelah itu ada int, ada char, string, ada float untuk nilai. Nah, di sini kita masukkan nama guru dan nick guru. Jadi di sini ada tampilannya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu ada pemilihan kondisi do. Itu di bawahnya ada masukkan jumlah nilai yang diinput. Jadi misalnya kita mengetikkan 2. Jadi nanti nilainya itu akan terulang sebanyak 2 kali memakai pemilihan kondisi for atau perulangan. Ya, coba kita running. Ya, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di Sistem Informasi SMKN 1 Kaihari jurusan akuntansi. Jadi di sini ada daftar pilihan yaitu admin dan guru. Kita masukkan pilihan
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita masukkan passwordnya yang admin. Nah, setelah kita masukkan password akan muncul tampilan seperti ini lagi. Kita masukkan jumlah hari UAS. Nah, jadwal ke-1. Setelah itu kita masukkan hari dan tanggalnya. Itu kita masukkan mata pelajarannya. Misalnya bahasa Inggris. Itu kita masukkan waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Yaitu masukkan nama, sama seperti tadi kita tinggal membedakan hari dan tanggalnya. Itu ada mata pelajaran dan matematika, waktunya sama dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu kita masukkan nama pengawasnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin menginput kembali, kita tinggal ketikkan Y dan akan terinput ulang. Nah, kalau misalnya kita pilih T, akan muncul tampilan seperti ini. Jadwal ini diinput oleh nama admin dan admin. Kita disuruh memasukkan jumlah hari UAS kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inazira, NIM 2201301145. Di sini akan melanjutkan kembali penjelasan dari teman saya, Saudari Aristia. Di sini untuk baris ke-120 bisa kita lihat untuk tampilan pengeluarannya yaitu masukkan jumlah nilai siswa yang diinput. Bisa kita lihat di sini ada SIN nama, kemudian ada perulangan for, di mana I-nya sama dengan 1, I kurang dari sama dengan siswa, I plus plus. Maksud dari I plus plus itu, I-nya ini kan sama dengan 1 nih. Fungsi dari plusnya ini adalah untuk menambah terus. Menambah terus berapa siswa yang kita masukkan. Misalnya ada 5, untuk siswa pertama itu pasti 1. Kemudian dilanjutkan untuk siswa yang kedua. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini bisa kita lihat ada di dalam dari for itu ada siswa keberapa. Bisa kita lihat di sini I-nya itu adalah 1. Kemudian ada nama. Getline ini fungsinya untuk memberi spasi dari apa yang ingin kita input. Jika tidak menggunakan getline, maka apabila kita menggunakan spasi dalam inputan kita, maka hasil waktu kita enter itu bisa tidak sesuai atau bahkan cabut. Kemudian di sini ada nilai memproses entry journal. SIN nilai I0. Nah, di sini kan untuk di nama ini ada nama I0. I0 itu untuk menandakan bahwa nama itu satu variabel atau satu jenis datanya, yaitu di nama nih. Untuk nilai itu kita masukkan aja di nilai. Jadi untuk memproses itu kita ibaratkan I-nya 0. Untuk memproses buku besar itu adalah I1. Untuk nilai menyusun laporan itu SIN-nya itu I2. Di sini ada nilai I3. Nilai I3 ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu diambil dari nilai I0, yaitu nilai memproses entry journal, ditambah nilai I1, yaitu nilai memproses buku besar, ditambah lagi nilai I2, yaitu menyusun laporan keuangan. Kemudian kita bagi 3. Selanjutnya ada perulangan if. If itu digunakan untuk pemilihan situasi kondisi. Di sini kan ada nilai I3. Nilai I3 itu ada nilai rata-rata ini tadi. Jika nilai rata-ratanya itu lebih dari 85,
maka keterangan itu kita ibaratkan adalah nama karena sama dengan tipe data nama ini. Tapi bedanya kalau nama ini kan I0, untuk nama di keterangan ini kita beri I1. Di sini keterangannya sangat kompeten. Kemudian pasangan dari if kan as if nih. Kita masukkan lagi nilai I3 lebih dari sama dengan 70, maka keterangannya itu adalah kompeten. Kemudian kita lanjutkan lagi, jika nilai I3-nya itu kurang dari 65, maka keterangannya itu akan remedial. Bisa kita lanjut. Cout ini ada cout and line, fungsinya untuk mengakhiri ya, untuk memberikan jarak sih antara yang bagian di atas ini dengan bagian tabel. Bisa kita lihat di sini adalah penutup dari for ini, bisa kita lihat kan sini. Fungsinya itu for ini membaca dari pengeluaran yang kita input. Lanjut ke baris 140 itu ada tabel, bisa kita lihat tabelnya itu nilai UKK SNKN 1 per hari jurusan akuntansi. Itu ada nomor, nama, ada memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan, rata-rata, sama keterangannya. Di dalam sini lagi kita masukkan lagi perulangan for, yang dimana I-nya itu juga sama dengan 1, I-nya itu kurang dari sama dengan siswa, I++. Di dalam for itu ada cout, setiap logos, ios live. Fungsi dari ini untuk memasukkan yang kita input. Misalkan nih kita input kan di sini I-nya itu menandakan nomornya nih, yang nomor sini. Supaya terurut antara nomor, nama, sama seterusnya sih, proses dari jurnal, proses buku besar, menyusun laporan, rata-rata, keterangan, itu terurut tidak teracak. Bisa kita lihat kan di sini ada list nih, berarti pemasukan dari atau masuknya hasil yang kita input itu ke dalam tabel secara terurut. Misalnya dari kiri berarti mau dari sini dulu, dia akan terurut sampai ke sebelah sini. Fungsi dari set away ini adalah untuk memberi spasi antara nomor dengan nama. Lanjut, ini adalah penutup dari for. Di baris 159 kan ada nih cout, apakah Anda ingin input nilai kembali, I atau T. Ini termasuk dalam proses perulangan do. Jika kita ingin menginput nilai kembali, maka kita ketikkan Y. Jika kita ingin mengakhiri apa yang kita input, kita bisa ketikkan T. Mengulangnya kembali itu di bagian 120 ini. Masukkan jumlah siswa yang ingin diinput. Jika kita memilih T, maka proses waktu kita menginput itu akan selesai atau berakhir. Bisa kita lihat di sini ada ulangi. Ulangi itu mengarah ke baris 120. Perintahnya untuk memasukkan kembali jumlah nilai siswa yang kita input. Kita beri cout and line untuk memberi batasan. Fungsi dari sistem CLS ini untuk menghapus program yang telah kita jalankan di bagian sini nih, menghapus program yang ada di bagian sini. Lanjut ke di sini untuk baris 164 kan nih ada perulangan while nih. While ini digunakan untuk mengulang yang ada di sini. Kan nih ada ulangi, jika kita mengetik ya besar, maka dia akan otomatis terulang. Begitu juga dengan jika kita mengetik I kecil. Jika kita menginputkan atau menuliskan selain huruf Y atau T, maka program tersebut akan berakhir. Karena kan perintahnya itu cuma ada Y atau T. Di while itu ada cout nilai, maksudnya tuh jika kita mengakhiri program yang kita input nih, misalnya kita milih T, maka akan keluar nilai yang diinput oleh siapa. Oleh siapa yang menginput kan di sini, berarti di sini tulisannya kan nilai diinput oleh. Pengeluaran itu adalah login 200. Kita lihat di sini
siapa yang menginputkan 00. Kita lihat login 20 itu siapa? Login 200 itu ialah nama dari siapa yang masuk ke pilihan guru. Misalkan nih kita masuk sini nih kan, username-nya nih, misalkan namanya Clara, nicknya 2020. Nah, otomatis nanti kita menuliskan ini, maka namanya itu akan langsung masuk ke dalam sini. Begitu juga dengan nicknya. Ini adalah kurung berawal dari while. Kita see out lagi, inline, memberi spasi atau batasan antara baris yang ada di sini dengan yang di bawahnya. Lanjut, ini else. Else ini kan temannya if nih. Nah, di else ini ada see out nih, pengeluaran password salah, masukkan ulang. Itu untuk pemilihan kondisi. Jika misalkan di password guru nih kan ada nih pilihannya untuk login tuh yang untuk password ya. Login tuh ada passwordnya itu ada guru, G-nya kecil sama guru, G-nya besar nih. Jika kita menginputkan atau masukkan passwordnya selain dari dua ini, maka dia akan otomatis keulang. Jadi fungsinya dari else ini adalah mengulang tampilan dari password guru salah, masukkan ulang. Di sini juga ada fungsi goto. Goto ini mengulang kembali bagian apa yang kita ulang. Ini kan bagian guru nih, berarti kita lihat guru itu ada di baris keberapa. Nih, guru itu ada di baris ke 102. Jadi otomatis jika passwordnya itu salah, maka dia akan keulang kembali atau disuruh kembali untuk masukkan passwordnya. Passwordnya itu ada di baris ke 103. Untuk selanjutnya nih kan ada nih tutup kurung berawal ke 2 ya. Untuk ini switch itu temannya dari case. Sedangkan if tampilan ini adalah tutup kurung berawal dari if yang di baris ke-17. If nih temannya kan else nih. Nah, di else nih pun kita ketikkan juga sistem nih. Kenapa jadi ada sistem di sini? Fungsinya itu untuk menghapus program sini. Program yang telah kita inputkan yang ada di atasnya nih. Misalkan kita selesai menginput ini nih. Muncul nih tampilan seperti ini kan. Lalu fungsinya dari sel S ini menghapus dari tampilan yang di sini. Di dalam S tuh ada lagi masukkan yang tulisannya itu adalah yang Anda input itu tidak ditemukan, masukkan ulang pada barisan ini tuh menyatakan tentang password juga, password dari si admin. Bukan. Pada bagian sini pada bagian 178 ini kan terdapat nih tampilan atau pengeluarannya yang akan dikeluarkan itu adalah yang Anda input tidak ditemukan. Silakan masukkan ulang nih. Nah, kalimat ini merujuk ke pemilihan kondisi. Pemilihan kondisi di sini masuk lagi ke tampilan paling atas, itu paling pilihan di baris ke 11, 12, 13. Di tepatnya 12 sama 13 kan itu pilihannya cuma ada admin atau guru nih. Nah, jika kita mengetikkan angka yang tidak sesuai dari yang dituliskan nih, kan itu dituliskan 1 admin 2 guru. Jika kita menuliskan angka 3, otomatis yang akan muncul itu adalah kalimat ini, karena yang kita perintahkan itu tidak terdapat di dalam inputan ini. Di sini ada lagi muncul perintah atau fungsi goto tampilan itu mengulang kembali bagian mana yang kita ulang. Di sini kan goto tampilan nih, kita lihat tampilan itu mengarah kemana. Untuk tampilan itu mengarah ke baris ke-8, berarti otomatis akan terulang kembali ke bagian selamat datang di sistem informasi SMKN 1 Play hari. Kita disuruh milih lagi daftar pilihannya. Nih, pilihannya. Yang saya jelaskan tadi itu adalah tentang pilihan kedua, yaitu guru. Di sini kita ketikkan angka 2 nih, karena guru adalah 2. Itu kita coba dulu. Jika kita mengetikkan angka 3, apa yang akan terjadi?
Ini bisa kita lihat kan di sini ada tulisan yang Anda input tidak ditemukan, masukkan ulang. Jadi kita harus memasukkan kembali data pilihan. Sama juga jika kita memasukkan huruf. Jika kita masukkan huruf misalnya A nih, otomatis program itu akan berakhir karena di sini tadi untuk masukkan tampilannya. Untuk pemilihan ini kan nih tipe datanya tuh pilihan itu ada integer itu kan harus angka, jadi nggak boleh ada kalimat atau kata atau huruf gitu yang diketikkan. Maka jika kita mengetikkan huruf, program itu akan berakhir. Kita lanjut, jadi kita plus ya, kita lanjut. Ini di sini saya milih sebagai guru nih, kita ketikkan 2 nih, bisa kita lihat kan nih, kita disuruh masukkan username itu saya ketik Aina, untuk nicknya 21221342 nih. Password, untuk password ini kan tadi pilihannya guru, G-nya besar atau G-nya kecil. Kita coba passwordnya itu kita salahkan nih dulu, misalkan itu guru 202 nih. Apa yang akan terjadi? Maka kita disuruh mengulang kembali nih, password itu salah, masukkan ulang. Jadi kita harus mengetikkan guru, ini baru bisa masuk ke bagian sini. Nih ada nama Aina, nicknya 21221342 nih, selamat datang nih, langsung masuk ke sini. Di sini kan ada nih perintah atau kita disuruh menginput apa itu, masukkan jumlah nilai siswa yang ingin diinput. Di sini saya milih 2. Ini ada nih siswa ke-1, namanya siapa, misalkan kita klik Sasa. Nilainya itu kita masukkan 2396. Lanjut ke siswa kedua, karena kan saya masukkan angka 2 nih, jadi otomatis dia melakukan perulangan. Siswa pertama dulu kita inputkan, baru lanjut ke siswa kedua. Siswa keduanya kita ketikkan nilainya itu 90 2376. Nih tabelnya, dia masuk ke dalam tabel. Ini kan terurut nih, ada nomornya, ada namanya. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih di tabelnya nih, tabelnya yang di bagian sini nih. Fungsi dari setway itu kan untuk memberikan jarak nih antara 0 sama nama. Bisa kita lihat kan di sini nih, antara nomornya 12 sama namanya Sasa dan Ani itu kan ada jaraknya. Jadi fungsi dari setway itu adalah itu, untuk memberikan jarak antara garis yang nomor dengan garis nama. Setiap logos ini untuk mengurutkan, jadi memasukkan namanya supaya terurut gitu. Bisa lihat kan ini terurut nih, dari nomor, nama, nilai, rata-rata sama keterangannya. Kita lanjutkan, di sini ada apakah Anda ingin menginput nilai kembali. Jika kita ketik Y, dia akan mengulang kembali berapa jumlah siswa yang nilainya kita input lagi nih. Misalkan 1 nih, namanya Aldo, nilainya itu adalah 87, 90, 90 nih. Nah, dia masuk ke dalam tabel ini. Apa yang akan terjadi jika kita mengetikkan T di T nih? Berarti program itu akan berakhir nih. Nilai yang diinput oleh Aina, nilai diinput oleh Aina, maksudnya tuh nilainya itu sudah diinput oleh si gurunya dengan nicknya nih, terus dibuatnya. Untuk mengetahui yang hasil runningan dari 176 sampai 179 itu bisa kita lihat di sini. Hasil runningan itu masuk ke dalam daftar pilihannya. Sekian dari pembahasan